Di antara syarat ibadah harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Makanya kalau mau salawat, ulah ngarang. Bersalawatlah sesuai dengan apa yang diajarkan. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami diperintahkan untuk mengucapkan salam kepadamu dan kami sudah mengamalkannya. Sekarang kami diperintahkan salawat, bagaimana kami harus bersalawat?" Maka Nabi mengajarkan, ucapkan olehmu, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Itu salawat yang betul. Ulah ngarang. Supaya salawat ngarang, dimusikan. Jangan duit, kata man. Lantaran payu album nate. Terus dibaca di masjid, dianggap ibadah oleh manusia, oleh banyak orang. Ini tanggung jawabnya besar di hadapan Allah. Sedangkan Nabi melarang kita untuk melantunkan hal-hal seperti itu. Bernyanyi di masjid itu tak boleh. Sampai kasetnya disetel. Kasetnya disetel di masjid. Apa tanggung jawab dia di hadapan Allah nanti? Padahal ada larangan dari Nabi SAW. Makanya apa pentingnya? Kita untuk apa? Mengilmui, gitu ya. Bahwa salawat itu bagian dari ibadah. Dan ibadah syaratnya dua, ikhlas. Dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud yang Anda sebut tadi itu ternyata mengajarkan sholawat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu Pak Chandra. Jadi jelas bahwa mengarang sholawat sendiri bukan bagian dari bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, para penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua, amin, Allahumma amin. Kali ini saya hadir kembali untuk meluruskan pemahaman dari salah seorang Ustadz Wahabi S2, MA sudah gelarnya di titelnya ya. Namanya Ustadz siapa itu? Chandra Aditya MA. Ustadz Chandra Aditya MA ini dalam salah satu ceramahnya menjelaskan bahwa kita umat Nabi Muhammad SAW tidak boleh mengarang sholawat sendiri. Ketika kita bersolawat terhadap Rasulullah SAW harus mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sholawat Ibrahimiyah itu. Tidak boleh ngarang sendiri kita. Beralasan bahwa katanya Ibnu Mas'ud bertanya terhadap Rasulullah, "Kami telah diajarkan salam terhadapmu wahai Rasul, bagaimana kami itu harus bersolawat?" Kemudian diajarkan oleh Rasul salawat Ibrahimi. Ini yang dijadikan dasar oleh beliau untuk tidak memperbolehkan mengarang solawat sendiri. Jadi solawat sendiri tidak boleh diamalkan, bahkan disetel kasetnya, dianggap nyanyian, diputar musik, lalu ini dianggap sebagai ibadah. Jadi kalau solawat hasil ngarang sendiri, maka ini berarti bukan ibadah menurut pemahaman beliau. Baik, saya akan meluruskan pemahaman atau pengawuran atau kebohongan lah dari Ustadz Wahabi ini. Terserah mau dibilang apa. Mau meluruskan atau membongkar kebohongan, terserah. Intinya begini. Kalau dia beranggapan, beralasan bahwa Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika bertanya terhadap Rasul, kami telah diajarkan tentang bagaimana kami menyampaikan salam kepadamu wahai Rasul, tapi bagaimana kami cara bersolawat kepadamu, kemudian diajarkan salawat Ibrahimiyah. Ini dijadikan dasar oleh beliau untuk menolak semua salawat hasil karangan sendiri. Tidak boleh. Bukan ibadah ini. Kalau dikatakan ibadah, ini berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Begini Pak. Benarkah para sahabat itu tidak ada yang mengarang sahabat? Benarkah Ibnu Mas'ud yang sampean kutip pernyataannya itu, Ibnu Mas'ud yang diajarkan membaca sholawat terhadap Rasulullah SAW, kemudian Ibnu Mas'ud tidak pernah mengarang sholawat sendiri? Mari kita bongkar Pak. Ya, nanti kita akan bahas di belakang kitab yang menjelaskan bahwa Ibnu Mas'ud ternyata mengarang sendiri. Abdullah bin Mas'ud ini ternyata mengarang sholawat sendiri Pak. Yang akan saya ungkapkan kitabnya itu malah kitab karangan Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Jila'ul Afham. Beliau adalah murid Ibnu Taimiyah, Grandmaster Wahabi ini Pak. Grandmaster orang-orang Salafi Wahabi. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menjelaskan bahwa Ibnu Mas'ud mengarang salawat sendiri dan banyak kitab-kitab lain nanti yang akan saya jelaskan,
Kita masuk dulu ke fatwanya Syekh Shaleh Al-Munajjid. Beliau salah seorang ulama Saudi Arabia. Saya ungkapkan di sini bahwa ternyata Pak MA ini, Chandra Aditya MA ini, ternyata pemahamannya tidak sama dengan pemahaman orang-orang ulama-ulama Saudi Arabia, di antaranya Shaleh Al-Munajjid. Kenapa? Karena Syekh Shaleh Al-Munajjid menjelaskan bahwa la haraja fis sholati 'alan nabi, tidak apa-apa kita membaca sholawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bi ayyi lafdin adal murad, dengan lafaz apa saja silahkan. Ngarang ente bi ayyi lafdin, dengan lafaz apa saja, tidak harus yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak diajarkan kemudian bukan ibadah begitu. Ya Allah Pak, buktinya ulama-ulama ente, ustadz-ustadz ente itu juga membaca sholawat hasil ngarang sendiri. Walaupun mulutnya, mohon maaf, mulut mereka itu mengatakan tidak boleh mengarang sholawat sendiri, tetapi mereka itu kebanyakan ngarang sholawat sendiri, membaca sholawat sendiri, bahkan di dalam muqaddimah mereka membaca sholawat yang hasil kreasinya sendiri. Ingat ya, siapa namanya? Syekh Shaleh Al-Munajjid menjelaskan la haraja fi sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayyi lafdin adal murad. Dengan lafaz apa saja silakan. Bukan tidak boleh. Baik, ini pemahaman ulama Saudi Arabia. Biasanya kan orang-orang Wahabi di Indonesia ini mengatakan bahwa kiblatnya katanya di Arab Saudi. Dan ini saya sudah banyak mengungkapkan betapa banyak ustadz-ustadz Wahabi yang ada di Indonesia ini yang bertentangan pendapatnya dengan ulama-ulama mereka sendiri di Arab Saudi. Baik, kita sekarang ke kitab Grandmaster Wahabi, yaitu Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Jila'ul Afham. Ini silakan baca sendiri Pak, saya langsung akan menjelaskannya saja. Di dalam kitab ini Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa Ibnu Mas'ud ini ketika menyampaikan terhadap teman-teman para sahabatnya itu, ketika bersolawat terhadap Rasulullah, fa ahsinus sholah, maka kita dituntut untuk memperbaiki bacaan solawat kita, memperindah solawat kita. Ini kata Ibnu Mas'ud. Kemudian teman-teman para sahabat itu bertanya terhadap meminta terhadap Ibnu Mas'ud, tolong ajari kami bagaimana cara bersolawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana Ibnu Mas'ud? Jawaban Ibnu Mas'ud ketika mengajar mereka itu, mengajar para sahabat atau tabi'in, yang pokoknya yang ada di tempatnya Ibnu Mas'ud, sahabat apa tabi'in ini tidak dijelaskan. Yang berada di Ibnu Mas'ud yang minta untuk diajari cara membaca sholawat itu. Kemudian Ibnu Mas'ud mengajari begini, Allahumma ja'al sholawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin ila akhirih. Ya, seperti ini. Silakan baca sendiri Pak. Ini yang diajarkan oleh Ibnu Mas'ud. Apakah Ibnu Mas'ud tidak tahu? Kan kata Anda Ibnu Mas'ud langsung diajari oleh Rasulullah salawat Ibrahimiyah itu. Kenapa Ibnu Mas'ud sekarang mengajari pada teman-temannya ini, para sahabat-sahabatnya ini, diajari salawat yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa berani ente mengatakan Ibnu Mas'ud itu berbuat bid'ah, menentang apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Begitu Pak Ustadz Chandra Aditya MA. Selanjutnya untuk Pak Ustadz Chandra Aditya MA, mohon maaf sebelumnya saya mengungkapkan seperti ini. Saya akan menjelaskan berarti ini bukan saya karena kebencian terhadap Anda, tidak Pak. Ya, Ustadz, tidak. Saya hanya ingin meluruskan bahwa pemahaman Anda ternyata salah. Kenyataannya di dalam kitab banyak kok, bukan hanya di Jila'ul Afham ini. Baca sendiri nanti di belakang saya kasih kitab-kitabnya. Ibnu Mas'ud yang Anda sebut tadi itu ternyata mengajarkan sholawat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak Chandra. Jadi jelas bahwa mengarang sholawat sendiri bukan bagian dari bid'ah, dikatakan bukan ibadah Pak. Kemudian jangan disebut bukan ibadah. Jadi lafaz apa saja, cara bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la haraja, tidak apa-apa. Begitu loh Pak. Jangan kekeh dengan pernyataan Anda sendiri. Kalau Anda tetap bersikukuh, silahkan datangkan bahwa tidak boleh ngarang salawat sendiri. Saya ingin tahu
pernyataan sahabat atau pernyataan tabi'in atau pernyataan ulama-ulama salaf yang menjelaskan bahwa tidak boleh kita mengarang sendiri salawat. Saya ingin tahu siapa yang berpendapat seperti itu selain Bapak dan teman-teman Bapak itu ya. Itu. Mohon maaf sebelumnya untuk Pak Ustadz Chandra Aditya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.